sini kita akan mengobrolkan tentang apa itu sukses atau sukses skill yang tentunya akan dipandu oleh saya, dan kemudian ada host kedua kita sebelah kanan ada saudara Isna. Oke, saya perkenalkan, nama saya Isna. Di sini saya sebagai co-host. Kita sudah mengundang dua narasumber yang akan menjelaskan apa sih sukses menurut pandangan kakak ini. Jadi nggak usah lama-lama, kita akan perkenalan dulu nih, mungkin dari kakak yang sebelah sini. Namanya siapa? Muhammad Lutfi. Mungkin dari kakaknya yang sebelah ini siapa nih? Nggak tanya. Aku nama Gibran. Oke, ada Kak Lutfi dan Kak Gibran. Kak Lutfi ini dari Universitas mana? Aku kebetulan mahasiswa Universitas Angkor. Dari jurusan Ilmu Komunikasi. ilmu komunikasi. Anak-anak ilmu komunikasi pasti wawasannya sangat luas. Kemudian ada sebenarnya ada Kak Gibran ya. Kak Gibran juga dari Universitas Angkor. Benar, sama. Jurusan dari Ilmu komunikasi ilmu juga. komunikasi juga. Ini mengobrolnya sangat pas tentunya. Dan kakak-kakak ini ada kesamaan mungkin ya, jurusan dari ilmu komunikasi. Biasanya itu anak-anak ilmu komunikasi itu Pandangannya luas sih. luas, kemudian pandai berbicara, sungguh kehebatan yang. Nah, kan kita akan mengobrolkan tentang definisi mengobrol tentang sukses gitu. Nah, menurut kakak Lutfi kan sukses itu ada definisinya. Nah, menurut Kak Lutfi itu definisi sukses itu yang seperti apa? Secara umum sih sukses itu bisa diartikan luas ya. Sukses itu bisa beberapa faktor. Misal di keluarga sukses kita itu menjaga orang tua misalnya, terus di tempat kerja itu kita bisa berkontribusi yang baik buat perusahaan kita gitu. Jadi sangat banyak sekali ya definisi sukses menurut Kak Lutfi. Dan tentunya sangat beragam ya. Sukses itu tidak harus mempunyai uang yang banyak, kemudian memiliki rumah yang mewah. Sebenarnya keberhasilan itu bisa dikatakan sukses juga. Keberhasilan, oke. Menurut Kak Lutfi, menurut Kak Gibran sendiri gimana nih definisi sukses? Kalau definisi sukses sepertinya sama. Sukses itu gak selalu hal yang besar. Hal kecil pun kita bisa dikatakan sukses. Hal Kalau kecil. biasanya apa gitu Kak, yang bisa kita Kayak sukses? contoh kecil, misalkan kita di lingkungan mahasiswa ya, kayak kita berhasil mendapatkan nilai yang cukup memuaskan di semester ini dengan IPK yang bagus. PK ya, bagus. PK 4,0 itu sangat. Nah, itu sangat sekali. Mendapatkan nilai 4,0 itu sangat membutuhkan kegagalan-kegagalan yang harus kita lewati step by step-nya, Iya. naik turunnya kita. Itu gimana Mas Gibran cara melewati itu? Kalau kunci utama kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi jangan pernah takut gagal kalau mau sukses. Guys, kuat-kuat hari ini nih. Jangan takut gagal untuk menghadapi kesuksesan. Berarti apa itu kalau intinya itu tidak berani mengambil resiko. Iya. Kemudian untuk Kak Lutfi sendiri, cara meraih kesuksesan itu seperti apa? Konsisten aja sama giat gitu. Konsisten. Artinya konsisten itu sangat sulit. Ya, Di siapapun itu konsisten itu memang sangat sulit, tapi jika kita konsisten tentunya akan meraih apa yang kesuksesan. Oke, untuk Kak Gibran gimana caranya untuk meraih kesuksesan menurut Kak Gibran? Oh, kalau meraih kesuksesan itu cukup tanamkan 3 hal dalam diri kita. Itu ada pertama tanggung jawab, Tanggung jawab, oke. jangan mudah menyerah, dan jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi introspeksi diri ya guys. Iya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan dan jangan mengeluarkan masing-masing dari orang ya. Oke. Kemudian kan kalau
biasanya dari Saja belajar. macam dari motivasi dari semuanya. Ya itu termasuk, tapi aku lebih ambil ke tokoh ini B.J. Habibie. Oke guys, kembali lagi ya sama saya. Ini kan ada kesalahan ucapan dari kami gitu ya. Ya. Kenapa akan mengambil motivasi dari tokoh B.J. Habibie? Ya, B.J. Habibie itu kan yakin atas potensinya dia itu. Keyakinan itu dia membuat dia berinovasi untuk meraih kesuksesan. Berarti yakin ada potensi diri. Ya. Karena walaupun kan bisa dari B.J. Habibie sendiri kan dia tidak dihargai Ya. di negara sendiri, tapi dia terus membuktikan kepada negara kita sehingga B.J. Habibie itu dipercaya di Jerman atau Jerman ya kayak Ya. untuk menciptakan pesawat. Oke. Selanjutnya dari Kak Gibran sendiri, siapa ini tokoh motivasi? Motivasi untuk diri kita Mungkin sendiri. dari influencer atau siapa? Ya. Kalau motivasi dari patokan yang motivasi mungkin ada Pak Jeff Bezos itu direktur CEO dari Amazon. Oke, direktur dari CEO yang ini menurut saya beliau orang yang tidak pernah menyerah dan tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tanpa mau dapatkan. Itu mungkin Kalau Gibran itu mungkin akan menjadi seorang CEO selanjutnya atau Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang selanjutnya sebentar ini saya lupa teksnya soalnya. A few moments later. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya kan. Nah, kan di sini ada personality. Personality itu ada pada karakter bisa dijelaskan ada 4 personality tersebut. Para personality itu ada yang pertama ada sanguinis. Sanguinis itu bisa dikatakan extrovert, tahu kan? Extrovert. Yang kedua itu ada koleris. Dia memiliki sifat pemimpin gitu. Yang ketiga ada melankolis. Melankolis itu bisa dikatakan perfeksionis. Dia teratur, rapi. Terus yang terakhir ada pragmatis. Bisa dikatakan sebagai introvert. Ya pengen hidup damai. Nah, bisa nih kira-kira untuk seorang pebisnis atau public speaker, negosiator itu cocoknya di kriteria yang mana nih menurut Kak Gibran? itu untuk kan pasti punya pribadi sendiri. Nah dari sanguin, kolektif, melankolis dan pragmatis itu kan ada definisi sendiri. Kalau sanguin itu mereka extrovert itu boleh dikatakan mereka butuh atensi dari banyak orang. Mereka butuh perhatian dan lain-lain, validasi. Nah mereka tuh lebih cocok untuk orang yang hobi dengan public speaking atau public speaker mungkin. Nah kalau untuk pembisnis mungkin mereka berjiwa pemimpin ya, jadi mereka lebih cocok untuk koleris karena mereka mempunyai pribadi yang tidak mudah menyerah. Nah sedangkan kalau untuk negosiator mereka orang yang tidak mau berdebat atau mereka lebih menyukai menjelaskan sesuatu secara menganalisis dan lain-lain lah. Nah itu lebih cocok untuk pragmatis karena mereka adalah orang yang damai. Mereka tuh tapi boleh dikatakan mereka tuh bukan orang yang gampang mengambil keputusan. Tapi berdasarkan dari hasil analisis mereka bisa saja mereka masuk ke dalam pragmatis, bisa juga ke dalam melankolis karena mereka juga adalah orang yang teratur dan Sangat luas ya sekali pandangan Kak Gibran ini tahu dari sisi mana. Diri kita itu cocoknya dari mana? Ya. Kategori yang mana? Kategori dari saya mungkin apa Kak? Kalau menurutku tuh
kayaknya kalau untuk Kak Fajar lebih cocok untuk Sangwin sih, karena orangnya tuh lebih pintar dari dia. Ya, sama. Ya. Jadi asal komunikasi. Ngomong-ngomong. Tapi ya. Kan untuk 4 personal ini kan sudah dijelaskan dari Kak Sugeng dan Kak Lutfi ya. Kemudian yang selanjutnya itu karisma. Karisma menurut Kak Sugeng itu apa sih? Kalau karisma tuh terpancar dari dalam diri kita, kayak dari mulai cara kita berbicara, cara kita berjalan, melakukan sesuatu itu mencerminkan karisma kita. Gitu sih. Kalau karisma. Kak Lutfi sendiri. Ya, sebenarnya seperti itu. Karisma itu dari kepribadian kita yang terpancar dari diri kita sendiri, dan itu dapat diubah, dapat diperbaiki, dapat dimantapkan, dan dapat dibersihkan. Cara menumbuhkan karisma itu seperti apa? Kak Lutfi dulu deh. Oke, cara yang dapat dilakukan kita ya mengembangkan rasa percaya diri itu penting. Kita juga harus bisa mengatasi rasa malu kita, terus kita bisa memperbaiki penampilan lahir batin ya. Lahir batin. Kalau itu sudah memasukkan hal-hal yang seperti itu untuk menumbuhkan rasa karisma. Kalau bahasa kalinya anak muda itu meninggalkan value. Ya, Itu meningkatkan value dilakukan. Kak Sugeng itu gimana? Kalau saya berbeda, mungkin karisma bisa kita lihatkan atau kita ubah tergantung dari mana cara kita berteman. Secara contoh, misalkan kita berteman dengan orang yang introvert, maka karisma yang kita tunjukkan boleh dibilang akan menunjukkan karisma introvert. Berbeda kalau kita berteman dengan orang yang extrovert, mereka akan membuat kita menjadi orang yang extrovert. Jadi tergantung dari lingkungan mana kita bergaul. Jadi Mikir gitu ya sama lingkungan Benar. berarti kita yang terpenting itu harus memilih Iya. biar menyaring mana yang baik, mana yang Nah, karena karisma itu apa? sangat bisa menumbuhkan bahwa kita Itu kan ada terjadi karena faktor lingkungan. Ya, contohnya itu kan para orang yang sudah mungkin kurang, maksudnya kurang nyaman, ada di lingkungan yang lingkungan yang rendah, kemudian masuk dari ekonomi rendah kan orang mungkin memandang itu cuma sebelah mata. Itu jadi kita harus difokus. Karena itu bisa bukan dari kita sendiri juga bisa kayaknya. Apakah itu tumbuh sejak lahir atau kita harus menumbuhkan sendiri gitu? karisma itu Sudah tumbuh sejak lahir atau kita harus menumbuhkan karisma itu tapi dengan cara apa? kalau tumbuh dari lahir mungkin lebih kayak dari segi cara bicara itu mungkin dari lahir. Kalau untuk bukan, soalnya fisik bukan termasuk dalam karisma. Cara bicara lagi ada yang namanya inner beauty ya guys. Iya, itu berbeda lagi. Nah, kalau itu tuh karisma tuh kalau dari lahir memang dia tuh bisa berbentuk dari lahir. Tapi kalau kita mau membentuk sendiri itu lebih kayak yang tadi saya bilang dari pergaulan mungkin atau ya dari lingkungan. Kayak contoh kecil misalkan kita di lingkungan yang kita bilang orang yang bervalue, orang yang punya adal, itu kita walaupun orang yang tidak punya dan kita bergaul dengan orang yang punya, sekarang kita ke orang yang punya. Memposisikan diri. Iya, nah itu tuh sebuah karisma. Jadi kalau untuk membentuk bisa, tapi tergantung dari mana kita bicara. Cara itu
kita yang bangun. Iya. Wajar soal penampilan ini kan ada namanya yang inner beauty. Benar. Oke, inner beauty itu apa? Inner beauty itu Penonton itu kan akan pengen tahu gitu inner beauty apa sih menurut karena kalian? saya itu tidak tahu ya, kan maksudnya orang merasa mana inner beauty itu inner beauty itu apa? Kalau inner beauty itu boleh dibilang kecantikan dari dalam diri kita. Kayak boleh dibilang kita orang yang humble itu adalah inner beauty kita. Orang yang pemalu itu inner beauty kita. Orang yang suka ngomong, nah itu adalah inner beauty kita. Dan kamu ada Kan tidak cuma ya, kan harus banyak orang. dari mana nih? Kalau orang tulus itu inner beauty ya. Kalau untuk tulus boleh kita bilang menurut kayak Karakter. iya karakter sih, bukan itu sifat dari kita. Soalnya sekarang kan sudah banyak yang pada apa yang storynya harus apa sih? Makanya apa standarnya ya, sekarang kan apa itu disetir oleh sosmed terutama TikTok dan Instagram. Mungkin itu saja teman-teman. Ngobrol-ngobrol asik kita santai. Ya, sangat asik, sangat menambah wawasan. Yang sebenarnya gimana ya? Ini kan Ada pesan-pesan penonton. Setelah kita membicarakan apa sih kesuksesan, apa sih karisma, pesan-pesan dari kita tutup. sebelum kita tutup dan sebelum bisa bersama kan kita mencukupkan apa yang kita bicarakan. Silakan kalau ini. Oke, saya menangkap saja. Saya akan menunjukkan sedikit apa yang nanti tidak disampaikan kepada Kak Uti. Jadi definisi sukses itu gimana ya? Sukses itu dicapai tidak harus sukses dicapai itu dengan tadi berbagai cara. Ada cara untuk mencari kesuksesan itu berbeda-beda. Kemudian sukses itu tidak harus yang bermateri dan segalanya. Ya, Terus bisa dari apa ya? Buat saya, buat kalian nih yang nonton, kalau kalian ingin sukses, jangan banyak melihat dari orang lain sih. Lebih ke diri kalian saja, diri kalian saja. Kayak apa yang bisa kalian lakuin, cukup kalian lakuin. Tak perlu membanding-bandingkan. Kalau semua orang punya kesuksesannya yang berbeda-beda. Iya sih. membagi potensi diri kita ya. Lebih banyak mencari motivasi. Tapi nggak cuma motivasi, usaha. Usaha Iya. ya. Kebanyakan motivasi tapi nggak usaha. Jadi motivasi itu penting, tapi yang lebih penting itu usaha. Doa pun dalam usaha tidak ada. Jadi yang penting harus usaha dan tekun. Ya. Oke, Sadar. Ya, kesuksesan itu berasal dari kegagalan. Satu tahun saja. Jadi kalau kita udah melangkah ke depan, jangan lihat di belakang lagi. Nah, sampai depan
dia merintis usaha. Jadi dia usahanya itu kalau sekarang kalau karbon kan sangat keren di anak motor zaman sekarang. Dan dia di usia yang sekarang ini sudah mungkin sudah tahu kan? Iya. Itu karbon dia itu membuka usaha dari SMA. Jadi sekarang dia sudah lulus. Nah, dia itu di umur yang kurang lebih 19-20 tahun itu omset dia per bulan itu motor itu nyampe 120 juta. Itu omset motor. Dia sudah memiliki, kalau karyawan itu harus karyawan, terus kemudian untuk followers di IG itu sudah hampir mencapai 250.000. Kemudian di TikTok sudah ada kurang lebih 100.000 lah. Itu teman saya guys dari SD, SMP dan SMA. Bisa dijadikan motivasi juga. Dia mulai itu awalnya cuma iseng dia lakukan TikTok, kemudian dia pelajari ya Menjadi sebuah keberhasilan. Passionnya dia di situ berarti. dia kan berarti sukses sesuai passion dia. Sukses melalui jalur berarti kan enak. Sangat menyenangkan sekali ya. Mungkin kita sudahi saja ya obrolan kita santai kali ini di Mendadak Podcast. Karena Sudah cukup ini ya. Dan sebenarnya itu sudah apa ini? Sudah terlalu. Oke. Jangan lupa juga nih tadi ada pesan-pesan ya, bisa diterapkan mungkin penonton-penonton itu saja.